Nenek tersebut bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang yang memasakkan makanan itu untuknya? Dan kejadian seperti itu terjadi setiap hari, sehingga nenek menjadi senang namun merasa penasaran. Karena merasa penasaran, maka suatu hari sebelum pergi ke sungai, si nenek mengintip apa yang terjadi di dalam rumahnya. Dan saat dia mengintip, betapa kagetnya dia melihat keong emas berubah menjadi wanita yang cantik rupawan. Akhirnya si nenek itu pun pergi masuk ke dalam rumah, menyapa wanita cantik tersebut. Siapakah kamu, wahai putri cantik, dan dari manakah asalmu? Tanya sang nenek. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri dengki kepadaku, kata keong emas dengan panjang lebar. Setelah menjawab pertanyaan si nenek, Candrakirana pun kemudian berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inokertapati, yaitu tunangan putri Candrakirana ini, tidak mau diam saja ketika tahu Candrakirana tiba-tiba saja menghilang. Dia pun berusaha mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Di lain pihak, nenek sihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Inu. Raden Inu kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Dia menganggap burung gagak itu sakti, padahal Raden Inu diberikan oleh gagak itu arah yang salah. Di dalam perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu Raden Inu memberi kakek tersebut makanan. Ternyata kakek itu adalah seorang yang sakti. Dia menolong Raden Inu dari burung gagak tersebut. Kakek itu membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek yang baik hati itu pun memberitahu Raden Inu di mana keberadaan tunangannya, yaitu Putri Candrakirana. Raden Inu kemudian berjalan menyelusuri hutan, dan setelah berhari-hari akhirnya dia menemukan Putri Candrakirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reot. Begitu terjadi perjumpaan itu, kutukan dari nenek sihir pun tiba-tiba menghilang. Raden Inu kemudian memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Putri Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh kepada Raja Kartamarta. Raja pun meminta maaf kepada Candrakirana dan sebaliknya Putri Galuh pun mendapat hukuman yang setimpal.